Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita belajar tentang aplikasi Mendeley yang nantinya juga akan berguna bagi kehidupan dalam pembelajaran dan pembuatan tugas-tugas termasuk penelitian. Nah, baik kita melihat dulu bagaimana aplikasi Mendeley itu. Aplikasi Mendeley dikembangkan oleh Elsevier dan rilis perdana pada bulan Agustus 2008. Nah, Mendeley adalah program yang dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan karya tulis ilmiah, termasuk penelitian nantinya. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya sebenarnya ini direkomendasikan bagi mahasiswa, dosen, dan ini semua untuk keperluan penelitian. Adapun langkah-langkah penggunaan Mendeley, yang pertama download dan install, dan yang kedua adalah fitur dan connect to MS Word, yang ketiga download full paper, dan yang keempat citasi dan pustaka. Mari kita lihat satu persatu. Nah, untuk step download dan install, kita perlu membuka situs Mendeley bagi yang belum punya aplikasinya. Nah, ini fungsinya kita akan mendownload Mendeley Desktop. Nah, klik saja di Google Mendeley Desktop. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti di slide ini. Nah, ketika ada tertulis download Mendeley Desktop, silakan Anda klik. Nanti akan muncul seperti slide, ya. Anda bisa daftar, create a view account. Untuk yang belum login email di sana, ataupun bisa juga di seperti gambar yang ini, ya. Nanti di sini juga ada create account, juga bisa dipilih. Nah, setelah selesai mendaftarkan email di Mendeley, silakan klik download Mendeley Desktop for Windows. Nah, langkahnya seperti ini. Nah, silakan klik download. Nah, maka ya, jumlahnya sekitar 4 MB. Silakan download. Nah, metode ini nanti mekanismenya berjalan seperti ini. Nah, ketika selesai, klik open untuk menginstal. Nah, kemudian klik yes, ya, untuk melanjutkan. Ya, nah, kemudian klik next, ya, sampai dia memang terinstall 100%. Nah, ketika finish, maka finish namanya. Oke, nah itu adalah langkah-langkah penginstalan Mendeley yang mudah untuk diikuti. Nah, kemudian kita lanjut ke step yang kedua, fitur dan connect to MS Word. Nah, setelah menginstal tadi, maka di laptop masing-masing icon Mendeley Desktopnya sudah muncul, ya. Nah, kemudian klik Mendeley Desktop programnya, ya. Nah, akan terbuka seperti ini, ya. Nah, kemudian biasanya kalau yang baru ini tidak ada, masih kosong, tidak terisi, dan ini juga belum ada karena belum diisi dengan jurnal, buku, dan sumber-sumber lainnya yang nanti akan digunakan dalam penulisan ilmiah. Selanjutnya, di aplikasi Mendeley Desktop tadi, ya, ada bar tool, ya. Nah, silakan diklik di tool. Nah, kemudian install MS Word plugin.
Ini tujuannya untuk mengkonekkan antara aplikasi Mendeley ini dengan Word. Oke. Selanjutnya ada beberapa orang yang menginstal munculnya seperti ini ya. Nah, ini artinya ketika menginstal Mendeley, program Microsoft Word-nya masih berjalan. Jadi pastikan ketika menginstal Mendeley ya, tutup dulu program Microsoft Word-nya. Nah, ketika sudah ditutup, maka tekan yes. Dia akan kembali ya, running untuk mencoba masuk, menginstal atau mengkonekkan Mendeley dengan Microsoft Word. Ingat ya, ditutup dulu Microsoft Word-nya. Nah, ketika sudah berhasil maka akan muncul seperti ini, Citation Plugin for Microsoft Word. Nah, untuk memastikannya, maka nanti kita ini boleh membuka kembali Microsoft Word dan kita perhatikan di menu reference. Nah, di sana sudah ada Mendeley, berarti sudah terkonek ya. Nah, langkah yang ketiga adalah download full paper. Nah, boleh apa saja yang berhubungan dengan penelitian ataupun kebutuhan dari pembuatan paper, makalah, ya, dan sebagainya yang kita perlu mensitasi dari penelitian lain atau sumber bacaan buku ya. Nah, itu kita kumpulkan ya, kita simpan dalam satu folder di laptop ya. Nah, kemudian setelah selesai kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu citasi dan pustaka. Nah, citasi dan pustaka ini yaitu kita memasukkan satu persatu yang hasil bacaan tadi, yang hasil kita download tadi masuk ke Mendeley. Nah, di sini saat kita membuka Mendeley desktop, maka klik di bagian ini. Nah, akan muncul add file. Ya, add file ini artinya kita menambahkan satu bacaan atau satu buku, satu jurnal ya, yang sudah ada filenya di laptop kita. Ya. Nah, misalnya nih saya contohkan. Nah, saya add filenya ya, saya buka di laptop. Nah, seperti ini ya, saya pilih yang jurnal 2. Nah, ini kan file yang sudah tersimpan di laptop. Nah, kemudian kita open. Nah, ketika kita open langsung muncul otomatis ya. Nah, kita sudah bisa melihat bahwa ini adalah semua isi dari file tadi. Ya, jadi sudah ada satu kepustakaan yang masuk ke dalam Mendeley desktop. Nah, kemudian bisa juga kita mengumpulkan satu folder ya, terlalu sulit atau terlalu membutuhkan waktu yang banyak ketika kita harus memasukkan satu persatu. Nah, kumpulkan satu folder yang memang benar-benar itu kita gunakan sebagai referensi dalam penulisan ilmiah kita ya. Nah, ambil satu folder, nah kemudian add folder, maka otomatis semua akan masuk ke dalam apa yang Mendeley desktop kita ini. Nah, seperti itu ya, itu lebih gampang. Nah, kemudian ketika ada penelitian yang memang tidak dipublish, penelitian yang memang tidak dipublikasikan, nah maka kita bisa menulis add entry manual. Ya, artinya kita tulis secara manual. Nah, contoh misalnya ketika add manual ini yang akan tampil ya, maka boleh kalau itu jurnal artikel buat jurnal artikel, kalau itu buku buat buku.
ya. Nah, misalnya seperti ini, kita membuat satu buku ya, seperti ini. Nah, kita juga bisa membuat satu literatur set. Jadi mencarinya dari literatur. Misalnya ini kita mau membahas tentang satu topik, misalnya anatomi. Ya, klik saja anatomi fisiologi, maka itu akan keluar semua dari buku semuanya ya. Nah, saya contohkan di sini transdermal patch. Nah, ketika di sini tampak titik-titik, ini artinya bahwa semua kepustakaan ini belum ada di dalam Mendeley desktop kita. Ya, artinya kita belum pernah mendownloadnya ya. Jadi kita baca satu persatu. Biasanya kalau untuk tugas itu kan ditentukan tahun 5 tahun terakhir. Nah, itu yang kita gunakan. Nah, ketika kita memilih ini yang mana nih yang paling cocok untuk kita ambil, kita sitasi. Nah, maka pilih satu. Nah, misalnya seperti ini. Kita pilih satu saja. Nah, untuk kita gunakan menjadi sitasi di Mendeley kita. Oke, kita pilih satu. Nah, pastikan ketika sudah memilih, nanti ini yang titik-titik ini akan berubah menjadi tanda checklist. Ya, nah, misalkan nanti muncul ya, tanda checklist. Oke, nah ini sudah berubah. Ketika sudah ada tanda checklist, ini muncul langsung seperti ini. Ini artinya yang terpilih ini sudah masuk ke dalam sitasi kita. Ini jadi sudah ada di Mendeley. Nah, coba kita cek ya. Nah, di sini cari. Tadi namanya adalah Harsanyova ya. Berarti kita lihat di H ya. Oke, berarti dia sudah ada di sini. Oke, berarti sudah tersitasi di Mendeley desktop kita. Sudah berhasil ya. Oke. Nah, kemudian kita ke Word-nya. Nah, adik-adik nanti diberikan tugas ya untuk mencari referensi dari sumber yang ditugaskan. Nah, boleh nanti mengetik misalnya seperti ini ya. Langsung nanti adik-adik ketikkan misalnya bab 1 ini dalam membuat makalah biasanya ya. Nah, kemudian nanti ada latar belakang. Nah, kemudian boleh misalnya dikutip dari satu penelitian orang lain atau dari satu jurnal ya. Nah, misalnya ini contohnya. Oke, contohnya ada paragraf 1. Sel merupakan bagian terkecil dari tubuh manusia atau makhluk hidup. Oke. Nah, ini ya paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Nah, ini contoh, saya contohkan saja satu paragraf ya. Nah, harusnya ada beberapa kalimat, ini dikutip dari boleh satu sumber atau beberapa sumber. Nah, caranya bagaimana?
pastikan di reference ini muncul seperti ini, penmendelainya sudah muncul, insert citation juga sudah muncul. Nah, tadi kita sudah citasi, sudah banyak citasi. Berarti semua kepustakaan sudah ada di Mendeley dan tugas kita hanya men-insert saja. Oke, misalnya insertnya saya ambil untuk citasi yang pertama, sumbernya dari Kazung ya. Jadi saya tinggal tulis insert, kemudian saya tulis K, langsung muncul Kazung. Nah, seperti itu. Jadi ini sangat mudah untuk diaplikasikan. Ya, saya pikir semua orang juga dapat membuatnya. Nah, ini kita coba dengan paragraf kedua ya. Paragraf kedua, misalnya terdapat perbedaan antara sel hewan dan sel manusia. Oke, ingat ya, ini juga terdiri dari beberapa kalimat karena ini adalah paragraf ya. Nah, kemudian saya juga akan klik insert citation di bagian reference di atas ya. Nah, kemudian ketika saya insert, saya pilih dari sumber mana itu dikutip ya. Nah, kemudian akan muncul nama seperti ini ya. Nah, ketika semua sudah selesai, tibalah saatnya penulisan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini dipilih dengan cara insert bibliografi. Maka ini akan langsung muncul seperti ini tanpa harus kita ketik ulang. Oke, ini sangat mudah untuk diaplikasikan dan semoga semuanya bisa mengaplikasikannya. Oke, baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.